got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block, bitches on my line, and you know. Gimana kelihatannya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Baiklah, di sini sebelum memulai pelajaran, aku baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Siapa yang hadir hari ini? Singgah Bu. Apa keterangannya? Apa Bu? Siapa saja? Rena Bu. Rena, terus Intan, Didi. Mama izin Bu. Izin kemana? Belum mudik Bu. Mudik Bu. Belum mudik. Sudah mudik Bu, belum balik. Oh, jadi kalian yang hadir ini? Ya Bu. Oke. Sudah siap untuk belajar? Siap Bu. Kita semangat dulu ya. Tepuk semangat. Mulai ya, kita mulai pelajaran pada hari ini. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang eksponen. Sebelumnya ada yang tahu apa itu eksponen? Pangkat Bu. Ya, ada lagi yang tahu? Bilang berpangkat. Ada lagi? Rizka? Tahu Bu. Tidak tahu. Oke, hari ini kita pelajari ya. Nah, di sini ada ibu ada motivasi terlebih dahulu untuk kalian. Tidak ada batasan dalam belajar. Semakin rajin belajar, semakin banyak pengetahuan yang akan kamu miliki. Nah, maka untuk kalian semua, jika kalian semakin rajin untuk belajar, maka pengetahuan yang kalian miliki itu akan semakin bertambah, sehingga itu bisa berguna bagi kehidupan kalian. Oke, ini lanjut. Apa sih manfaat mempelajari eksponen? Ada yang tahu manfaat mempelajari eksponen itu apa? Tidak tahu. Oke. Manfaat mempelajari eksponen itu, dengan mempelajari eksponen dapat membantu kita dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sehari-hari, seperti mengelola keuangan, memprediksi pertumbuhan populasi, memahami perubahan dan investasi, atau bahkan dalam mengukur tingkat pertumbuhan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, lebih cenderungnya dalam hidup sehari-hari itu dengan saat belajar eksponen ini kita bisa mengatur atau mengelola keuangan kita, sehingga itu dapat mempermudah kita dalam mengkoordinir keuangan yang kita miliki. Selain itu ada tujuan mempelajari eksponen. Ada yang tahu kenapa kita harus mempelajari eksponen? Ada yang tahu? Prima? Tujuan mempelajari eksponen aku tahu? Saya Bu. Saya saudara. Saudara dulu. Ya, salah ya. Tujuan kita mempelajari eksponen itu kita untuk mengembangkan pemahaman tentang angka-angka atau variabel, dapat tumbuh dan menyusut secara eksponensial. Ya, benar sekali yang dikatakan Sarah. Tujuan kita untuk mempelajari eksponen itu adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana angka atau variabel dapat tumbuh atau menyusut secara eksponensial yang sangat relevan dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari seperti keuangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan banyak lagi. Seperti yang tadi manfaatnya itu kan bisa membantu kita untuk mengatur keuangan. Nah, jadi tujuan mempelajari eksponen itu adalah untuk mengembangkan pemahaman tentang bagaimana angka atau variabel dapat tumbuh secara eksponensial yang sangat relevan dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari seperti keuangan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan banyak lagi. Atau bisa kita simpulkan bahwa tujuan
siang hari ini. Yang pertama itu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu. Kemudian kita akan membentuk kelompok dengan beranggotakan 3 orang dalam satu kelompok. Kemudian Ibu akan membagikan RPD kepada kalian. Kemudian kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, mempresentasikan hasil diskusi dan menarik kesimpulan. Baik, langsung saja yang pertama itu hal yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu definisi eksponen dan sifat-sifat eksponen. Definisi eksponen, ada yang tahu apa itu eksponen? Tahu Bu, ya. Ayo apa sih? Eksponen itu adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang atau perkalian berulang Bu. Ya, benar sekali. Ada yang lain mungkin yang tahu apa itu eksponen secara singkatnya? Tadita mungkin Bilangan berpangkat Bu. bilangan berpangkat, ya benar sekali. Eksponen ini adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang atau perkalian berulang. Adapun tujuan dari eksponen ini adalah untuk menyederhanakan atau mempersingkat penulisan perkalian bilangan yang sama, yaitu dalam bentuk pangkat. Oleh karena itu, eksponen ini juga bisa kita kenal sebagai bilangan berpangkat. Baiklah, di sini ada contoh pola eksponen yang dapat kita amati. Nah, jika dari pola yang Ibu tampilkan ini, apa yang ada dalam pikiran kalian? Ayo, Anita boleh silakan. Itu kan yang pertama tuh ada 1, ya kan? 1 itu sama dengan 2 pangkat 0 karena pangkatnya 0, berapapun angka yang dipangkatkan sama 0 hasilnya tetap 1. Terus selanjutnya ada 2 itu sama aja dengan 2 kali 1 atau 2 pangkat 1 karena angka dipangkatkan dengan 1 tetap menghasilkan angka tersebut sampai dengan M, di mana kita bisa bentuk pangkatnya itu 2 kali M, di mana 2 kita kalikan sebanyak M, sehingga menghasilkan M. Ya, benar sekali. Maka berdasarkan eksplorasi di atas atau pola yang Ibu tampilkan di atas, kita dapat menyatakan MN itu sebagai 2 pangkat M. Kemudian di sini ada sifat-sifat eksponen. Sebenarnya ada banyak beberapa sifat-sifat eksponen. Di sini ada sifat pertama. Sifat pertamanya ini ada A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Di mana A pangkat M, A ini adalah koefisien. Kemudian M ini adalah pangkat. Nah, untuk sifat eksponen yang pertama, jika kita ketahui dalam bentuk perkalian, jika koefisiennya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Di sini ada contoh dari sifatnya itu A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka A pangkat M ditambah N. Di mana nilai koefisiennya itu tidak boleh Sama dengan 0. Ya, benar sekali. Jadi untuk sifat eksponen yang pertama ini paham kan? Jika koefisiennya sama, maka pangkatnya ditambah. Oke, lanjut ke sifat yang kedua. Untuk sifat yang kedua ini dalam bentuk pembagian. Jika tadi dalam bentuk perkalian, kalau koefisiennya sama, pangkatnya kita jumlahkan, maka dalam bentuk pembagian itu jika koefisiennya sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Benar sekali. Kemudian ada sifat eksponen yang ketiga. A pangkat M dikali dengan N. Itu akan sama saja dengan A pangkat M-nya pangkat M dikali N. Kenapa M dikali N? Kenapa di sininya A pangkat M dikali N? Karena bukan hanya M pangkat yang baik ini, tapi N juga.
Iya, benar sekali. Jadi untuk sifat eksponen yang ketiga ini, jika ada A pangkat M dikali dengan n atau pangkat n itu yang kita kalikan itu pangkatnya. Jadi kita peroleh A pangkat M dikali dengan n. Lanjut ada sifat keempat, AB pangkat M. Maka yang kita peroleh itu adalah A pangkat M dikali B pangkat N. Anissa, kenapa dia bisa kita peroleh A pangkat M dikali dengan B pangkat N? Karena N A dikali B. Ayo. Karena pangkat M itu milik A dan B, Bu. Ya, benar sekali. Anissa dengar ya, karena kenapa ini hasilnya A pangkat M dikali B pangkat M? Karena nilai pangkat M ini milik A dan milik B. Sehingga kita peroleh A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Ini ada sifat yang kelima, itu ada A per B dikali dengan pangkat M. Hasilnya itu A pangkat M per B pangkat M. Sekarang, kenapa dia dihasilkan A pangkat M per B pangkat M? Karena pangkat M itu milik A per B. Ya, benar sekali. Karena pangkat M-nya milik A dan milik B. Lanjut di sini kita ada contoh soal sederhana kalau bentuk eksponen 2 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Ada yang ingin coba untuk menyelesaikan? Ini kita sesuaikan dengan sifat-sifat tadi ya, akan kita boleh lakukan. 2 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 3. Ya, benar sekali. Ada yang ingin menjelaskan dari hasil yang kita dapat? Tidak ada? Oke, ini ya. Ini untuk langkah-langkahnya, di mana jika kita lihat atau kita amati dari contoh soal yang pertama ini, 2 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2. 2, di sini kan perkalian dengan koefisien yang sama. Maka pangkatnya kita belajar dari 5 ditambah 3 per 2 pangkat 2. Ini hasilnya 2, 5 ditambah 3 per 2 pangkat 2. Untuk yang ini dia menggunakan sifat keberapa? 1. Kemudian jika dia dalam bentuk pembagian dengan koefisien yang sama, maka pangkatnya kita kurangkan. 2, 8 dikurang 2. Ini menggunakan sifat keberapa? 2. Ya, benar sekali. 2 pangkat 8 dikurang 2 itu jadinya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 ya. Jadi dari satu contoh soal ini sudah kita dapatkan nih 2 cara atau 2 sifat yang kita gunakan. Ada lagi sifat-sifat eksponen yang sudah kita pelajari tadi. Ibu ada satu soal lagi. Ayo sekarang coba Rizka, ayo maju ya soal yang kedua.
dikali dengan pangkat 2 dikali X pangkat 4/3. Sudah, Rizka? Ya. Oke, kita koreksi bareng-bareng ya. X pangkat 1/3 dikali dengan 2 dikali X pangkat 4/3. Ya. Untuk yang ini, jika tadi kan di sini ada X pangkat 1/3 dikali dengan 2, kemudian dikali X pangkat 4/3. Di sini kenapa dia bisa mendapatkan X pangkat 2/3? Itu karena dia menyesuaikan dengan sifat keberapa? 3. Menyesuaikan dengan sifat ketiga dari eksponen, di mana pangkat yang di luar ini kita kalikan dengan pangkat yang di dalam. Ya, benar. Kemudian di sini sudah kita dapatkan nih X pangkat 2/3 dikali dengan X pangkat 4/3. Seperti aturan yang tadi, jika koefisiennya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi X pangkat 2/3 ditambah dengan 4/3. X pangkat 6/3. 6 dibagi 3 2. Jadi hasilnya X pangkat 2. Oke, batas ini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin menanyakan? Paham? Baiklah, jika paham, kami bertanya pada kalian. Coba relasi satu sifat yang kita gunakan tadi. 1, Bu. Kenapa bisa 1? Dan jika koefisiennya sama, pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Ya, benar sekali. Pada sifat koefisien yang pertama itu dalam bentuk perkalian, jika koefisiennya sama maka pangkatnya kita jumlahkan. Oke. Kemudian kita akan melakukan pembentukan kelompok. Jadi Ibu akan membentukkan kelompok pada kalian. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas mengerjakan lembar kerja. Satu kelompok 3 orang. Kelompok pertama itu Kalina, Sarah, Anissa. Kelompok kedua Rima, Rizka, dan Asti. Oke, sebelum kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan, Ibu akan tes konsentrasi kalian dulu ya. Ya, Bu. Dengan huruf Ibu. Hurufnya itu adalah huruf pertama. Laptop huruf pertamanya papan tulis huruf pertamanya meja huruf pertamanya Nah, kalau di rumah huruf pertamanya konsentrasi. Ingatin hurufnya. Hurufnya itu huruf pertama. Proyektor huruf pertamanya pena huruf pertamanya Nah, kalau sepatu huruf pertamanya Wah, kita mencapai kata hurufnya. Kalau sudah benar berarti sudah konsentrasi. Oke. Spidol huruf pertamanya kabel huruf pertamanya Nah, kalau pintu huruf pertamanya Oke, sudah konsentrasi. Sekarang kalian kerjakan tugas yang diberikan. Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Kemudian setiap kelompok akan mendiskusi, mempresentasikan tugasnya ke depan. Maju. Baik, dari kelompok sudah selesai, kelompok kedua silakan maju ke depan. Bu, ayo silakan.
siapkan ya temannya. Ibu, nah, coba jelaskan. Ya, kalau dari Rizka silakan jelaskan. Kan soalnya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, jadi kita kalikan 2-nya sebanyak 2 kali dan 2-nya sebanyak 3 kali. Maka dapatlah hasilnya 2 pangkat 2 plus 3 karena bilangan pokok yang sama untuk perkalian maka pokoknya kita tambahkan. Ya, benar sekali. Untuk kelompok 1 apakah jawabannya berbeda? Sama. Ya, oke. Untuk latihan ini kenapa dia jadi 2 pangkat 2 ditambah 3 itu dia menggunakan sifat yang pertama. Nah, kenapa di sini dia 2 pangkat 2 plus 3 itu dia menggunakan sifat yang pertama. Oke, baiklah. Kan kita sudah nih pelajari, kemudian kalian juga sudah berdiskusi sama teman kelompok, sudah mempresentasikan. Kemudian Ibu ingin kalian menarik kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Karena kita mungkin bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik, kesimpulannya dari materi eksponen ini Bu, kita bisa bisa belajar tentang karakteristik sebagai eksponen itu dalam kehidupan sehari-hari. Sudah. Ya, ada lagi yang lain menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Tidak, udah. Oke, kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu di mana sebuah eksponen ini adalah bilangan berpangkat dan kita mempelajari eksponen ini juga berguna dalam kehidupan sehari-hari kita dalam kita mengkoordinir keuangan atau dan yang lainnya. Oke, untuk tugas minggu depan itu Ibu akan memberikan soal pada kalian. Nanti akan Ibu share ke grup dan untuk materinya kalian juga akan Ibu berikan melalui grup. Kita pada minggu depan kita akan mempelajari tentang sifat-sifat eksponen, di mana kan sifat eksponen ini ada banyak. Di sini pada hari ini kita sudah membahas 5 sifat eksponen. Selebihnya kita akan bahas pada minggu depan. Oke, mungkin itu saja ya pelajaran kita pada hari ini. Sebelum pelajaran kita akhiri, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai.